Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi tentang yang pertama teori belajar, yang kedua konsep dasar pembelajaran, yang ketiga prinsip-prinsip dasar pembelajaran, yang keempat pendekatan, strategi dan model pembelajaran, yang kelima metode dan teknik pembelajaran. Baik, saya akan memulai materi yang pertama, yaitu belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita semua memahami proses konsep yang kompleks dari belajar. Teori belajar dapat pula diartikan sebagai teori yang mempelajari perkembangan intelektual siswa. Konsep dasar pembelajaran. Dalam memaknai konsep, maka akan berhubungan dengan teori, sedangkan teori akan berkaitan dengan sesuatu hal yang dipandang secara ilmiah. Jika teori berhubungan dengan konsep, maka dalam uraian tentang konsep dasar pembelajaran akan tertuju pada landasan ilmiah pembelajaran. Dengan demikian, maka manifestasi belajar atau perbuatan belajar dinyatakan dalam bentuk perubahan. Tingkah laku mengenai jenis perubahan tingkah laku dalam proses belajar ini Gagne dan Briggs menyatakan bahwa perbuatan hasil belajar menghasilkan perubahan dalam bentuk tingkah laku dalam aspek, yaitu yang pertama kemampuan membedakan, kedua konsep konkret, ketiga konsep terdefinisi, keempat nilai, kelima nilai atau aturan tingkah tinggi, keenam strategi kognitif, ketujuh informasi verbal, kedelapan sifat, dan kelima keterampilan motorik. Prinsip dasar pembelajaran. Berbagai teori tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang telah dikemukakan para ahli yang memiliki persamaan dan perbedaan. Dari prinsip-prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip-prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pembelajaran, baik pendidikan maupun peserta didik, dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembelajaran. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, maka pelajaran yang diterima dari pendidik adalah sia-sia. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada peserta didik apabila bahan pelajaran itu sesuai kebutuhannya, sehingga bermotivasi untuk mempelajari secara serius. Belajar merupakan tindakan dari perilaku peserta didik yang kompleks. Kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu dari peserta didik dan pendidik. Ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Diri peserta didik terdapat banyak kemungkinan dari potensi yang akan berkembang. Keempat, pengulangan. Pengulangan dalam kaitannya dengan pembelajaran adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil pembelajarannya. Kelima, tantangan. Bila pendidik
menginginkan peserta didiknya berkembang dan selalu berusaha mencapai tujuan, maka pendidik harus memberikan tantangan dalam kegiatan pembelajaran. Keenam, perbedaan individual. Dasarnya, tiap individu merupakan satu kesatuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pertama, pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Kedua, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi metode dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ketiga, model pembelajaran. Pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal hingga akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Pertama, metode pembelajaran adalah langkah operasional atau implementasi dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar. Kedua, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran yang tertentu dalam sifat individual. Baik, sekian dari saya materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.